segala sesuatunya, dan biarkan semua ada dalam tatanan seperti yang Tuhan mau. Sore ini berkati setiap kami, tidak ada orang yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati. Semua kami boleh menikmati yang terbaik dari Tuhan. Tolong setiap kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, dan ajari kami dari jalan-jalan-Mu sendiri. Kami tahu sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Silakan duduk saudara. Malam hari ini, sore ini saya mau ajak kita buat Bible study, coba kita menyelidiki firman dengan lebih teliti lagi. Karena sebenarnya Tuhan ingin pertumbuhan kuantitas kita sejalan juga dengan pertumbuhan kualitas kita. Banyak orang berpikir kalau kita tumbuh secara jumlah, secara kuantitas, dalam segala hal lah, bukan hanya dalam jumlah jemaat, tapi juga dalam kehidupan Anda secara materi, secara apapun juga. Seringkali orang berkata, apakah itu bisa dibarengi dengan pertumbuhan secara kualitas dalam kehidupan kita? Rupanya firman Tuhan juga mengajar akan step-step pertumbuhan, langkah-langkah pertumbuhan yang ternyata kalau kita pelajari akan membuat kita bisa tumbuh dua-duanya secara baik kalau kita ikuti apa yang Tuhan mau. Nah, malam hari ini kita akan lihat lebih jauh. Saya berdoa semua kita bisa menangkap akan hati Tuhan, semua kita bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau, dan mari kita kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Waktu kita tidak banyak lagi. Saya percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ada banyak hal yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tidak pernah ada orang yang tahu kapan, tapi mari kita lakukan sebaik kita bisa dalam hari-hari ini, supaya hidup kita yang singkat ini bisa bermakna, dan ada buah yang kelihatan, dan Tuhan disenangkan, dan banyak orang boleh menikmati hal-hal yang luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Kita akan lihat 4 langkah, 4 step, 4 pijakan pertumbuhan, 4 step pertumbuhan dalam kehidupan gereja Tuhan, waktu gereja yang mula-mula, dan mari kita lihat aplikasinya buat kehidupan kita. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Alkitab berkata, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini merupakan khotbah daripada Petrus, khotbahnya yang pertama. Dia berdiri dan dia menyampaikan firman Tuhan. Dia sampaikan khotbahnya yang pertama. Ayat berikutnya, inilah hasil dari sebuah khotbah yang diurapi, hasil dari penyampaian pesan Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, perhatikan, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dengan sebuah khotbah yang diurapi, dengan orang menyampaikan pesan Tuhan, maka terjadi penambahan. Dan Alkitab berkata jumlah mereka. Siapa mereka itu? Tidak ada embel-embel penjelasannya. Hanya Alkitab berkata jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, siapa mereka? Tidak jelas. Tidak ada keterangan, tidak ada embel-embelnya. Tapi sebetulnya firman mau berkata, dengan kita menyampaikan firman, dengan orang mendengar firman, itu akan membawa kepada pertumbuhan. Dan kita harus percaya kuasa perkataan Tuhan, kuasa firman itu luar biasa. Kalau kita menyampaikan pesan Tuhan, itu pesan akan menghasilkan akibat yang sangat besar bagi hidup banyak orang. Dan karena itu Tuhan membela akan perkataannya,
Alkitab berkata, perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah, orang yang mengerti akan prinsip ini, saudara akan mengerti, firman disampaikan, kalau itu sungguh-sungguh pesan Tuhan, maka orang akan mendengar. Dan gereja mula-mula, sekali Petrus berdiri dan dia berkhotbah, dia sampaikan pesan Tuhan, pertumbuhan terjadi, ditambahkan, tetap ditambahkan, jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Ada pertumbuhan ketika firman disampaikan. Saya dengar 2 kesaksian menarik. Ada seorang ibu dari keluarga, kelompok grup pengusaha yang cukup besar di Jakarta. Saya kalau sebut berbagai produk yang keluarga ini pegang, Anda akan mengerti. Tapi ini yang terjadi 2 tahun lalu, ibu ini didiagnosa dokter mengidap kanker. Dan dia sudah bawa ke Jepang, dia sudah bawa ke Cina. Dokter berkata, ya, dia kena kanker. Dan ketika diterapi, tidak ada perbaikan sepertinya. Suatu hari dia putar televisi, dia nyalain televisi, dan dia melihat saya khotbah di sana. Dia ikuti khotbah singkat itu, dan pada bagian terakhir saya ajak mereka berdoa. So, dia ikuti doa ini, kemudian ketika dia berdoa, dia merasa ada sesuatu yang berbeda di badannya. Dia terbang ke Jepang, dia cek lagi, dokter Jepang berkata, semua kansernya hilang. Sejak hari itu dia tambah percaya Tuhan Yesus, dia mengalami lahir baru, dia dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berkobar-kobar, berapi-api buat Tuhan, ajaib sekali. Nah, sejak hari itu dia percaya kekuatan firman, dia paling hobi suka borong buku, kaset, VCD, dan bukan hanya itu, dia sebarkan ke banyak orang. Dan dia berkata, Pak, setiap kali saya beli dari Bapak kaset atau VCD, itu nggak umur 3 hari, langsung hilang lagi. Diambil sana, ambil sini, diputar kemana-mana. Singkat cerita, dia berkata ada 2 pengalaman menarik. Salah satu dari VCD itu nggak tahu gimana, jatuh ke tangan seseorang yang tinggal di sebuah daerah di Jawa Barat. Mereka putar VCD itu, mereka nonton. Lalu orang mulai ikut nonton, mulai ikut nonton, mulai ikut nonton. Dengan hal seperti itu, dia berkata, Pak, sekarang di kota kecil itu, di rumah orang ini, setiap minggu 2 kali mereka buat pertemuan, nonton khotbah Bapak. Dan jumlahnya sudah mencapai 300 orang. Itu rumah cukup gede, diisi penuh seperti kebaktian, hanya acaranya nonton khotbah. Anda bisa bayangkan, sudah 300 orang. Saya bilang, kapan-kapan saya mau kunjungi, tapi saya tidak mau diberitahu dulu. Pokoknya hari di mana mereka kumpul, saya mau datang, muncul mendadak. Saya berkata, saya mau buat histeris orang. Lalu kemudian, saya bersyukur sih, karena itu firman. Anda bisa bayangkan, di daerah yang tidak mudah, tembus kebenaran firman Tuhan. Dia kirim sebuah VCD dan terus dia kirim sih ke keluarganya. Dia punya kakak perempuan yang tinggal di Hong Kong. Dan kemudian si kakak ini satu hari Minggu dia putar VCD khotbah. Anda mengerti di Hong Kong kalau hari Sabtu terutama Minggu TKW kita keluar semua. Kalau Anda tahu ada namanya Victoria Park, itu jadi kampung Jawa. Di sanalah orang-orang TKW dari semua pelosok kampung di Jawa Tengah dan Jawa Timur kumpul di sana. Itu ngomongnya Jawa semua. Dan dengan pakaian, gaya, dandanan mereka yang aksi banget. Anda nggak menanglah dengan mereka. Ini para pahlawan devisa, saudara, luar biasa. Dan kemudian satu kali dia nonton itu hari Minggu. TKW yang kerja di tempat dia, pembantunya ajak teman-temannya. Sejak hari itu rutin, mereka mulai tiap minggu sebelum mereka keluar acaranya nonton khotbah di hari Minggu. Lama-lama jumlahnya makin lama makin tambah gede, saudara. Makin tambah besar. Dan terakhir apa yang terjadi, itu mencapai 68 orang TKW. Nah, hari itu dia baru dapat kiriman dari Jakarta, 3 VCD seminar saya di Jakarta. Jadi pada waktu itu dia putar yang pertama. Mereka senang sekali. Begitu selesai, nyonyanya berkata, sudah ya, yang kedua minggu depan. Mereka bilang, Bu, ini bagus banget, kami diberkati. Lanjutkanlah yang kedua, nanggung katanya. Ikut yang kedua, dijamah Tuhan. Banyak yang nangis di jamah Tuhan. Mereka bilang, nanggunglah Bu, yang ketiga sekalian. Jadi sekian jam itu mereka nonton VCD di rumah 68 TKW. Sampai VCD yang terakhir diputar, mereka makin banyak dijamah Tuhan.
Nggak tahu bagaimana itu rumah digerebek polisi. Ingat, Hong Kong sekarang di bawah Cina. Jadi beda dengan yang dulu. Mungkin tetangga lapor kenapa ada banyak orang ngumpul di situ dan beberapa orang nangis memang. Mungkin karena itu digerebek polisi. Dibawalah 68 TKW kita, itu VCD-nya diambil, dibawa ke kantor polisi. Lalu polisi berkata, ini apa? Mereka berkata, ya ini orang ngomong, ini khotbah. Nggak jelas, mereka tidak percaya. Lalu diputar VCD itu, lihat saya khotbah, kagak ngerti bahasanya. Lalu komandan polisinya ambil petugas yang bisa berbahasa Indonesia. Lalu dia berkata begini, kamu terjemahin dia ngomong apa, kami pengen dengar. Dari awal sampai akhir 3 VCD. Jadi saya khotbah, ada penerjemah gratis dari kepolisian Hong Kong, menerjemahkan dalam bahasa mereka, dari VCD pertama, kedua, dan ketiga, sampai habis, sampai jam 3 pagi. Begitu selesai, polisi berkata, oh ini bagus kalau begini. Ya sudah pulang. Dikembalikan semua, suruh pulang jam 3 pagi. Anda bisa bayangkan itu. Firman bisa membuat heboh banyak orang, saudara. Tapi kebenaran firman itu memang ajaibnya luar biasa. So Alkitab berkata, Petrus berdiri, dia menyampaikan firman, dia menyampaikan khotbah, 3.000 orang ditambahkan kepada mereka. Jumlah mereka bertambah. Siapa mereka? Tidak ada penjelasan apa-apa. Tapi kemudian firman tidak berhenti sampai di situ. Lihat di pasal yang kedua sekarang. Ayat yang ke-46. Dan ayat yang ke-47, masih di pasal yang sama, ayat 46 dan ayat yang ke-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat berikutnya, sambil memuji Allah. Apa akibatnya? Dan mereka disukai semua orang. Itu kuncinya. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau yang pertama tadi orang mendengar khotbah, jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Kali kedua mereka disukai semua orang. Artinya mereka melihat khotbah dalam hidup mereka. Waktu hidup mereka bisa memberkati orang lain. Mereka disukai semua orang. Oleh karena kebenaran itu mereka hidupi. Waktu mereka mendengar khotbah, jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Waktu mereka melihat khotbah, Alkitab berkata, bukan sekedar jumlah mereka, tapi jumlah yang diselamatkan. Beda lagi. Dari jumlah mereka dengan jumlah yang diselamatkan. Tambahan keterangan itu, Alkitab mau berkata, ada peningkatan kualitas loh dari orang-orang yang datang kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi pasal yang kelima. Ada yang berbeda lagi di sini. Di Kisah Rasul pasal yang kelima, lihat pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul 5 ayat 12, 13, dan ayat yang ke-14. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kenapa mereka tidak berani menggabungkan diri? Karena Tuhan menentukan akan sebuah syarat yang amat keras sekali. Yang namanya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan murka Tuhan jalan bersama-sama. Dan kebaikan, mujizatnya, karunia-Nya jalan dengan kuat sekali. Ayat berikutnya. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau yang pertama cuma jumlah mereka, yang kedua jumlah yang diselamatkan, yang ketiga jumlah yang percaya. Kalau orang cuma diselamatkan, bisa seperti penjahat. Saat terakhirnya dia bertobat, dia diselamatkan. Tapi percaya ini untuk kehidupan di dunia. Kalau Anda sudah pulang ke rumah Bapa, Anda tidak perlu percaya bahwa Tuhan ada. Karena kenyataannya Anda hidup dengan Tuhan.
selama di dunia engkau belum melihat dengan matamu, saudara perlu percaya. Jadi Tuhan mau berkata, ini sebuah peningkatan. Jumlahnya memang bertambah, tapi secara kualitas juga bertambah, berkembang, berbeda. Semuanya naik, dan makin naik lagi. Tapi bukan hanya ini yang Tuhan mau. Karena sebenarnya kalau cuma begini, nggak selesai, nggak tuntas saudara. Saya berharap Anda bisa ikuti lebih jauh lagi. Lihat sekarang pasal yang ke-6, ada sesuatu yang berbeda di sini. Kalau tadi dikatakan yang orang yang jumlah mereka bertambah, jumlah yang diselamatkan bertambah, jumlah yang percaya bertambah. Pasal 6 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ada sesuatu yang berbeda di sini. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Di pasal 6 ini, mereka memperhatikan orang-orang miskin. Mereka memperhatikan orang-orang yang terabaikan. Nah, hasil dari apa yang mereka buat adalah ayat yang ke-7. Ini yang ajaib sekali. Alkitab berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid. Ini beda. Bukan hanya jumlah mereka. Bukan hanya jumlah yang diselamatkan. Bukan hanya jumlah yang percaya. Tapi ini sudah naik. Jumlah murid secara kualitas ini beda sekali. Kalau cuma jumlah mereka tidak jelas mereka siapa. Kalau cuma diselamatkan bisa orang hampir mati bertobat selamat. Kalau cuma orang percaya belum tentu dia murid. Tapi firman berkata jumlah murid makin bertambah banyak. Sebetulnya bukan bertambah banyak, tapi terjemahannya greatly multiplied, dilipat gandakan secara gede-gedean. Yang dilipat gandakan gede-gedean bukan cuma jumlah, tapi murid. Aneh. Kenapa kok bisa ya? Begitu ajaibnya ketika orang gereja mulai memperhatikan orang-orang yang lemah, yang tertindas, orang-orang miskin mendapat perhatian. Karena ini yang ajaib sekali. Begitu mereka memperhatikan orang-orang miskin ini, firman yang berkata, yang dilipat gandakan gede-gedean, bukan cuma orangnya, tapi kualitasnya itu luar biasa. Firman menggunakan kata greatly multiplied, dilipat gandakan secara gede-gedean, dan yang dilipat gandakan itu adalah murid. Ini yang kita mesti perhatikan. Ini yang berbeda. Murid, saudara. Seminggu terakhir ini, saya melihat ini merupakan trip perjalanan pelayanan saya yang sangat produktif sekali. Saya lihat penyertaan Tuhan yang sangat ajaib. Sekaligus Tuhan mau membuktikan sebenarnya bahwa ketika kita mau melakukan yang Tuhan perintahkan, ketika kita mau mengerjakan yang Tuhan mau, ketika hati kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dan kita lakukan, Dia Tuhan yang mencoba mau berkata terus, aku meneguhkan setiap pekerjaanmu. Dan saya membuktikan, saya melihat ketika ini ditawarkan, disampaikan, diutarakan kepada orang-orang percaya, para murid muncul, langsung muncul. Orang biasa tidak bereaksi, murid bereaksi pertama-tama. Saya terima SMS. Hari Selasa saya sampaikan apa yang Tuhan berikan di hati saya. Impian buat tahun 2007. Semua saya ceritakan. Seperti yang saya ceritakan kepada saudara. Bahkan saya tambahi sebetulnya. Karena kelak saya mau sebelum Paskah ini terjadi,
Bukan hanya klinik mobile yang jalan, tapi saya ingin didampingi oleh toko rakyat keliling. Kita bisa jual barang-barang yang murah, bukan barang-barang yang nggak bagus, saudara. Kita bisa cari dari pokoknya yang murah. Kita nggak usah subsidi lah. Itu sebetulnya kalau cukup nutup ongkos bensinnya sudah bagus sekali. Kita bisa dampingi klinik kita dengan toko rakyat keliling seperti ini. Masuk di kampung-kampung, masuk di pelosok-pelosok, pinggir-pinggir kota yang tak terjangkau oleh banyak orang. Dan di situ kita bisa buat banyak bagi Tuhan. Saya cerita kepada mereka impian saya. Saya bilang saya minta Tuhan, ini akan terjadi karena hati Tuhan berkata jangkau sebanyak mungkin bisa. Kita melihat sudah ribuan dari antara saudara-saudara kita ini yang kumpul berbakti nyembah Tuhan. Ajaib sekali. Saya berkata, Tuhan, kalau ini dilengkapi dengan ujung tombak seperti ini, itu akan ajaib, kena betul dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pada waktu saya omong seperti itu, hari Rabunya kita minta mereka membawa korban mereka. Dan saya berkata bahwa korban ini kita akan pakai untuk memberkati mereka yang miskin, memberkati mereka yang terpuruk. Dan kita akan sentuh hidup mereka, kita akan berdoa minta supaya kasih Tuhan dialirkan. Dan mari kita buat seperti yang Tuhan mau. Dan tiba-tiba hari berikutnya, saya terima SMS. Saya kenal bapak ini sebetulnya walaupun gak terlalu dekat. Dia sudah cukup umur, menurut saya sudah 60 sekian umurnya. Dan ini orang tua dan kemudian orang sederhana ternyata. Dia tulis sebuah SMS, saya tulis di catatan saya, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Coba Anda ngelihat sama-sama. Dia berkata begini, oleh anugerahnya saja hari ini, saat ini di rekening saya ada 600 rupiah. Bukan 600 ribu, 600 rupiah. Di saku saya 2 lembar ungu. Ungu itu uang berapaan, saudara? Hah? Ungu berapa? 10.000 ya. Kalau 2 lembar berapa? 20.000. Oke. Dia punya 600. Terus dia punya 2 lembar ungu 20.000. 2 lembar coklat. Berapa coklat itu? 5.000 coklat itu ya. Kalau 2 lembar berapa? 10.000. Jadi 600, 20.000 dan 10.000. Kalau digabungkan 30.000 berapa? 600 itu duitnya dia. Terus 1 lembar biru, ini pasti bukan 1000-an, pasti 50.000, sebab dalam kurung buat solar. Jadi dia mau beli solar 50.000. Saya tanya Pak Sugi, Pak kalau di Jakarta keliling gitu ya, solar begini bisa bertahan berapa lama? Setengah hari habis 50.000. Jadi dia berkata gini, saya punya uang 30.600. Ada lagi 50.000 itu untuk beli solar. Tapi kemudian dia ngomong begini, sisanya 2.048.000 masuk ke SHRK, masuk ke akun seminar kita yang diperuntukkan untuk nolong orang-orang miskin. Anda bisa bayangin nggak? Dia simpan untuk dirinya 30.600. Dia berikan 2.048.000 untuk Tuhan. Kalau orang itu orang yang mementingkan dirinya sendiri, kalau orang itu orang yang memikirkan berkat dan kepentingan dan egonya sendiri, tidak bakal dia buat seperti itu. Orang ini hanya berkata, Pak, ini anugerah Tuhan. Dan dia berikan tambahan, puji Tuhan. Bayangin, saudara. Bukan mengeluh. Bukan. Dia tidak banyak bicara, dia buat sesuatu. Kadang-kadang kita malu ya saudara ya. Ada orang-orang seperti ini. Ada lagi seorang ibu tulis surat panjang lebar. Tidak saya bawa suratnya. Karena panjang, tapi ini ceritanya begini. Akhir tahun lalu dia berdoa ke Tuhan. Dia butuh beberapa belas juta sebetulnya. Untuk suaminya bisa tambahan modal dan kerja dengan lebih baik. Dia berdoa. Tiba-tiba di akunnya dia masuk uang 68 juta. Dia bingung dari mana. Tidak ada tagihan, tidak ada siapa pun memberitahu dia. Nggak ada info apa-apa, pokoknya masuk 68 juta. Lalu kemudian dia tanya ke bank.
Loh, ini dari siapa uang ini? Banknya berkata, nggak tahu, nggak ada keterangannya. Tapi ini buat saya, iya ini buat ibu. Tapi dia takut. Karena kan bisa terjadi, bank salah kirim. Begitu salah, diminta balik. Teman saya pernah tuh ngalami. Dapat kiriman sekian ribu dolar, diminta balik. Untung belum dipakai katanya. Kalau enggak kan aku repot ngembaliin itu uang. Nah, dia pun takut kalau ini bank salah kirim. Dia tunggu sebulan lebih, hampir 2 bulan, saudara. Dia nggak berani sentuh uang itu. 68 juta. Hari Selasa, dia dengar sharing firman disampaikan. Dia juga dengar akan apa yang kita mau buat di tahun ini. Dia doa, saudara. Dan tiba-tiba dia berkata begini. Yang saya ambil dah uang ini. Sebab ini uang pemberian Tuhan. Yang 18 juta buat suamiku kerja. Karena yang aku doakan di bawah 18 juta. Jadi aku beri dia 18 juta. Sudah lebih dari yang kita doakan. Yang 50 juta buat Tuhan aja. Dia transfer ke akun kita. Saudara tahu kenapa dia buat itu? Bukan sekedar, oh Tuhan berkata, enggak. Ternyata ada alasannya. Dia ngomong begini, saudara. Papi saya almarhum seorang dokter. Sampai hari di mana dia mati, paginya walaupun dia sakit, lumpuh dan duduk di kursi roda, masih merawat orang-orang miskin dan tidak minta bayaran. Pagi itu dia masih merawat beberapa pasiennya yang miskin, yang tidak bisa bayar. Dia masih bisa suntik mereka. Dia masih bisa kasih resep obat. Sebelum sorenya dibawa pulang ke rumah Bapak. Papi saya dokter. Hatinya buat orang-orang miskin. Hatinya buat menolong mereka yang terpuruk. Dan dia berkata, uang ini toh pemberian Tuhan. Saya hanya berdoa Tuhan, biar hati papi saya tetap hidup di tengah-tengah keluarga kami. Hati yang mau menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Siapa kalau bukan murid bisa bersikap seperti itu? Bukankah sebuah pengorbanan dan kedewasaan yang luar biasa? Amen, saudara. Ini yang terjadi. Pada waktu mereka menjangkau orang-orang miskin, firman berkata yang bertambah dilipat gandakan bukan hanya orang biasa, bukan hanya mereka yang diselamatkan, bukan hanya mereka yang percaya, tapi murid. Dan sudah bukan lagi penjumlahan, tapi perkalian. Firman menggunakan kata greatly multiplied, dilipat gandakan secara gede-gedean oleh Tuhan sendiri. Dan bukan hanya itu, karena ayat yang ke-7 berkata, saya ulang lagi, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak atau greatly multiplied. Juga ini yang ajaib, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau ada imam bisa menyerahkan diri dan percaya, itu juga sebuah keajaiban. Tidak ada orang yang bisa menolak ketika kebaikan diulurkan kepada mereka yang tersingkir dan kepada mereka yang terbuang. Saya cerita dengan saudara apa adanya. Ini minggu yang sangat produktif sekali buat hidup saya. Oh, anak berkata gini, oh Bapak cerita ini apakah Bapak lagi cari uang untuk beli mobil, Pak? Saya bilang tidak. Saya bahkan mau berkata buat saudara, kalau Anda terbeban untuk klinik mobile itu sudah rada terlambat sih sebetulnya. Anda tahu kenapa? Kita memang juga akan gedein klinik kita sih. Jumat saya pulang dari Jakarta. Saya rapat dengan pastoral jam 2 siang. Di tengah-tengah kami rapat, kami meeting, kami bicara tentang apa-apa yang harus dikerjakan dalam hari-hari ke depan ini. Telepon saya bunyi. Seseorang telepon saya. Dia bilang begini, Pak, Bapak butuh berapa untuk menyediakan sepasang mobil itu? Yang klinik dan toko rehat keliling, Bapak butuh berapa? Saya bilang 2 mobil itu, saya butuh paling tidak 450 juta. Karena saya mau lengkapi dengan berbagai peralatan di dalamnya. Kalau cuma mobil isinya dokter, lebih baik beli mobil sedan atau mobil apapun lah ya toh. Tapi yang unik adalah peralatannya.
Saya bahkan lagi doa nih, kalau boleh Tuhan, itu klinik itu mobilnya adalah tempat juga untuk perawatan gigi. Jadi ada tempat ngebornya, jangan sampai dokter-dokter kita itu hanya nyabuti gigi orang. Itu kan mengompongkan masyarakat namanya saudara. Sakit jabut, kenapa lah? Ada anak bor ya, anak bor besi, bor kayu kan nggak bisa, ya. Jabuti semua, nggak boleh sih saudara ya. Kalau ada alatnya, dan saya dengar nggak terlalu mahal, di unit itu kita kasih alat untuk ngebor gigi. Jadi orang yang sakit gigi bisa ke situ, sakit yang lain sini, gitu. Belum sembuh pijat, nanti siapa buka kerian atau sebagainya lah. Pokoknya semua kita akan buat bagi Tuhan. So, saya bilang, saya butuh 450 juta untuk sepasang mobil. Dia bilang begini, Pak itu murah banget. Ya, saya bilang, dibandingin juga dengan impact-nya akan gede. Bapak mau pakai mobil apa? Saya bilang, truk. Kita nggak akan beli mobil biasa loh, saudara. Saya beli Toyota Dina, truk. Satu udah diambil, truk engkel. Itu akan kayak minibus gede. Gak main-main tuh. Kita mau karoseriin khusus. Kali ini bukan bel sebelah kering, bukan. Itu sirine betul di atas. Udah dihitung nih saudara. Kita mau karoseriin, betul-betul oke banget. Tentu hiasannya, modelnya tidak seperti rumah sakit. Saya tidak ingin anak-anak dekat kita takut. Saya mungkin kasih gambar bahtera atau apa gitu ya. Kalau Pirates of Caribbean, tengkorak gitu kan orang semua takut. Kita kasih yang berbeda lah, yang warna-warni, yang colorful sehingga anak-anak bisa dengan gampang mendekat. Kita sudah punya tim badut yang diurapi. Anda tahu badut diurapi? Nanti habis khotbah Anda lihat badut diurapi. Kita punya tim badut, itu bisa manggung di situ. Dan tadi pagi ada jemaat yang berkata, Pak ini sound systemnya saya yang pasangin, luar biasa itu. Nanti itu biar untuk dangdut rohani tuh, dangdung. Anda bisa bayangin kita bisa buat pasar malam dadaan yang sakit suntik, gigi masalah cabut di Bohor. Anda mau belanja di situ, hiburannya badut, saudara. Anda bisa ngerti dalam sekejap. Kalau Anda masuk kampung, Anda buat geger di situ. Dan dia bilang itu murah. Dan teman ini kemarin Jumat jam 2 siang berkata, saya tutup semua Pak, saya akan kirim 450 juta. Selesai saudara. Tadinya minggu lalu saya baru berkata, pakailah L300 kita, pakailah bajai kita, nggak punya bajai kita, pakailah apapun yang kita punya, naik sepeda kalau perlu dokternya. Tuhan berkata, kampungan banget, aku sediakan yang terbaru buat anak-anakku. Tuhan luar biasa loh. Ya kan? Kita memang kampungan lah saudara. Tuhan itu elegan sekali. Dia kalau kerja ada stylenya. Dia bilang, malu-maluin lah. Dia bilang, gue kasih begini. Duitnya dari mana? Nih duit gampang. Sederhana. Sesimpel itu. Jadi saya cerita ini bukan karena saya cari uang untuk beli mobil. Sudah ada. Beres. Dia bilang, saya akan kirim Pak. Bapak 450 murah Pak. Dan dia sudah ngomong loh, wah itu prototipe bagus Pak. Kalau jalan tambahi Pak, amin. Saya berkata, nanti Bapak tinggal ngomong saya Pak. Kalau mau perlu tambahan lagi, pasti saya ngomong lah. Apa murah, apa susahnya ngomong saudara. Loh iya tuh. Betul kan, uang itu selalu ngikuti arah kemana Tuhan mau kita bergerak. Anda jalanin, itu akan ngikut dengan sendirinya kok. Sederhana. Dan saya mau beritahu kalau Anda terbeban untuk itu, nggak bisa, Anda mesti cari yang lain lagi dong. Yang saya suka kemarin saya cerita begitu, ada jemaat SMS saya. Ini orang-orang yang sigap, saudara. Ini orang sigap sekali. Dia berkata begini, Pak, kalau itu sudah tertutup buat itu, apakah saya masih ada kesempatan untuk ikut-ikut di Holy Stadium? Lah itu masih boleh. Boleh, saya transfer segera katanya gitu. Bagus kan? Sigap. Banyak orang sigap. Tadi pagi anak-anak kami beli nasi bungkus dan keliling kota bagi untuk anak-anak jalanan. Mereka cerita, ada yang sombong Pak, dikasih kagak mau katanya gitu. Sudah kurang sombong katanya loh. Memang betul sih. Kesombongan bukan ditentukan oleh kekayaan kita kok. Yang di dalam kita. Tapi saya lihat Tuhan itu ajaib saudara. Hari Selasa kan saya cerita ke orang-orang Jakarta. Saya cerita aja. Saya pikir Tuhan itu elegan banget loh. Dia cari yang oke, bukan siapa, dari mana, nggak jelas ABC-nya. Dia bilang, gimana kalau ini aja ya?
Tuhan, aku mau pakai L300 butut kita ini, atau itu mobil box yang sudah banyak karatan itu kita pakai buat dokter kita supaya gak mentul-mentul sedikit ya, karena goncangan itu kan. Kamu kampungan banget. Nah, ini gua kasih nih baru nih, bam, lu bangun karoseri itu, ciptain desain baru buat begini. Masa pakai bel sepeda malu-maluin, kalau jalan minggir, masa gitu. Ada orang noroh, minggir, masa begitu kan. Sopirnya kasihan, lu pasang ambulan tuh yang apa itu, sirine yang bagus lah. Dia berkata, lu jalan dalam anugerah Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang elegan dan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa Anda bisa ngerti dan bisa nangkap ini. Sesuatu sedang Tuhan kerjakan dengan kuat di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Bagaimana dengan hidup Yesus? Coba lihat beberapa bagian firman sebelum kita selesai. Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lukas 4 16 sampai 18. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa dia diurapi? Pertama-tama perhatikan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik disampaikan kepada orang miskin. Penyampai kabar baiknya tidak boleh miskin. Saya tidak berkata secara materi loh. Karena Anda kaya atau miskin itu tergantung dari mentalitasmu. Engkau boleh punya uang banyak, tapi tidak pernah memberkati orang lain secara mentalitas Anda miskin. Engkau boleh tidak punya uang banyak, tapi hidupmu memberkati begitu banyak orang, Anda orang kaya. Tuhan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Si pemberitanya mesti juga orang yang hatinya limpah dengan kekayaan surgawi. Bukan orang yang mentalnya miskin, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya dan semua egonya, dan bukan melihat kepentingan orang lain. Dan ternyata Tuhan bukan hanya berbicara tentang kabar baik kepada mereka. Lihat dalam Injil Yohanes sekarang. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13. Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes 13. Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Aneh. Ada orang-orang yang terima roti dari tangan Tuhan sendiri, dia bisa kerasukan. Kok bisa ya? Apakah Anda mau berkata bahwa Yesus itu punya roh setan? Tidak kan, saudara? Artinya hati orang itu bisa nerima masing-masing beda loh. Tapi Yudas terima roti dari tangan Tuhan, membuat dia kerasukan. Kalau Anda menyimpulkan berarti Yesusnya yang punya roh setan, Anda keliru. Anda mesti ngerti hati masing-masing orang menentukan penerimaannya akan seperti apa. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Perhatikan, karena Yudas memegang kas yang ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau perhatikan, memberi apa-apa kepada orang miskin. Artinya kalau mereka itu menyangka, oh ini pasti dia beli sesuatu atau memberi kepada orang miskin, berarti dua hal ini merupakan kebiasaan Tuhan. Kalau mau beli apa-apa, dia berkata langsung suruh Yudas. Tapi kalau dia berkata, aku mau memberi kepada orang miskin, dia juga suruh Yudas. Nah, dua tugas ini sebenarnya tugas dari Yudas. Berarti para murid mengerti kebiasaan Yesus juga memberi apa-apa kepada orang miskin. Dia bukan hanya berkhotbah, memberitakan kabar baik, tapi dia juga memberi kepada orang miskin. Tuhan datang membawa kabar baik kepada mereka yang miskin. Galatia, surat Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua.
Surat Galatia pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Judulnya, Paulus diakui oleh para rasul. Kalau Anda baca seluruh cerita ini, Paulus berkata begini, bagaimanapun aku menghormati para rasul asli yang 12 dan tinggal 11 itu. Dan dia berkata, memang dia dipanggil langsung oleh Yesus, tapi dia mengakui otoritas Yerusalem. Ini orang punya hati hamba yang hebat sekali. Dan dia berkata, kalau aku tidak di-blessing mereka, pekerjaanku akan sia-sia. Gitu, menimbulkan perpecahan. Aku mesti tunggu blessingnya para rasul yang asli itu. Nah, itu yang membuat dia datang ke Yerusalem, ketemu dengan mereka, ngomong dengan mereka, cerita dengan mereka. Nah, ini akibatnya ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, perhatikan, apa yang kemudian diwanti-wantikan atau diingatkan betul kepada Paulus ini. Rupanya mereka tidak berkata gini, Paulus, tapi hati-hati loh pengajaranmu ya, dogmamu hati-hati loh. Enggak. Sekalipun Petrus akhirnya memang mengakui, Paulus ini kalau ngomong, kalau ngajar, tidak gampang dimengerti. Itu pengertiannya dalamnya luar biasa, dan bisa disalah mengerti, bisa diputar. Bisa. Karena banyak hal memang tipis sekali. Dalam surat Petrus dia berkata, kamu kalau baca suratnya Paulus, atau dengerin dia khotbah, kamu mesti hati-hati loh. Minta Roh Kudus jelasin ke kamu, karena banyak orang muter itu, karena tidak ngerti. Dia ngomong punya kedalaman wawasan yang beda, yang jauh. Ini memang rasul hebat. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh para rasul yang lain. Dia berkata, lu hati-hati lo ngajarnya. Bukan itu. Tapi apa yang diperingatkan, diwanti-wantikan, dia berkata, ini kamu mesti pegang dan jangan sampai geser. Apa itu? Perhatikan. Ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dia berkata, kamu mesti ingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Dia berkata, kamu mesti ingat ini orang-orang miskin. Dan kamu harus sungguh-sungguh, dan kami memang mengusahakan dengan sungguh-sungguh mengusahakan. Jadi dari awal, saudara, gereja mula-mula mengerti, ini tempat mereka mesti datang memberitakan kabar baik. Bahkan sebelum dia menyembuhkan yang sakit, dia datang membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Kalau gereja abad 21 ini juga bisa nangkap hati Tuhan yang seperti itu, dan kita bergerak bersama-sama, pasti luar biasa. Anda bisa bayangkan, dalam 1 minggu, dari sejak saya cerita minggu lalu, sampai dengan hari ini, perubahannya sudah beda sekali. Tempat untuk outbound kita di Rumah Damai lagi digarap. Diharapkan dalam 2 minggu lagi akan selesai. Ada jemaat akan nyumbang water purifier untuk membuat airnya jadi lebih bagus, bisa dipakai untuk camping di situ. Saya tahu ada begitu banyak jemaat yang merespon dengan banyak hal yang kita mau buat. Saya berterima kasih, saya berharap dari antara Anda lebih banyak kalau ada sarjana hukum di tengah-tengah kita mau ambil bagian. Anda berkata, Pak, saya bulan depan lulus ini atau 2 minggu lagi lulus. Anda mau bergabung dengan kami akan sangat luar biasa. So, mari buat yang terbaik bagi Tuhan. Tapi bayangin dalam 1 minggu ada perubahan yang cuma impian. Minggu lalu cuma impian, ini saya cerita impian. Hari ini minimal untuk proyek mobil ini klinik selesai itu secara keuangan. Kita tinggal pesan mobilnya, sudah kita pesan, kita tinggal datang ke karoserinya, kita ngatur desainnya. Saya berharap 1-2 minggu ini selesai. Mereka garap tuntas jalan sebelum Paskah. Saya berdoa, itu mobil sudah nongkrong di sana. Begitu Anda keluar, sirine saya suruh bunyiin. Anda keluar disambut badut dan sebagainya di sana. Dan kita buat yang terbaik bagi Tuhan kita. Amen, saudara. Bayangin, Allah sedang bekerja dalam percepatan Tuhan yang luar biasa. Saya baru ngomong buat LBH. One of the best lawyer yang datengin saya. Bukan saya minta ketemu loh. Dia yang maksa mau ketemu, dia bilang aneh orang ini.
Dia berkata nggak pernah ada pendeta mikir kayak begini. Dan kami ngobrol 3 jam dan dia bilang ini aneh Pak. Dia bilang ini harus terjadi Pak. Dan dia berkata aku yakin ini pasti terjadi. Dan dia berkata saya bermimpi setiap ibu kota provinsi kita punya seperti ini Pak. Itu akan memberikan warna tertentu dan sumbangan bagi bangsa dan buat negara kita. Kita lahir di sini, kita makan di sini, kita hidup di sini, kita nikmati semua di sini. Saya berdoa ini merupakan sumbangan sentuhan yang lebih baik lagi buat bangsa dan negara kita. Amen, saudara. Ini waktunya kita bergerak. Saya sendiri nggak akan pernah bisa berbuat banyak, terbatas sekali. Tapi kalau kita garap bersama-sama, hasilnya akan ajaib. Saya pribadi nggak bisa buat apa-apa. Anda bisa hentikan saya selesai, that's it. Tapi kalau kita bisa bergerak bersama-sama, ini akan jadi kekuatan Tuhan yang ajaib sekali. Sudah waktunya kita buat perubahan, berikan warna yang positif buat kota ini. Alkitab berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Kalau semua areal dalam hidup ini, gereja bisa sentuh dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Alangkah luar biasanya. Saya berdoa, kita jaga ini sama-sama, kita jalan sama-sama. Ini dari Tuhan, saya percaya, saya lihat pembelaan Tuhan. Dalam seminggu ini saya bilang, Tuhan, begitu ajaib, dia buat percepatan dengan cara yang begitu fantastis. Saya berdoa, rohmu bisa tangkap ini. Rohmu bisa tangkap ini. Paulus diingatkan, jangan sampai lupa memperhatikan orang-orang miskin. 2 bagian ayat terakhir sebelum kita selesai. Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Lukas 14. Lihat mulai ayat yang ke-12. Lukas 14 ayat yang ke-12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Saudara sekalian, jangan pernah ingin dibalas di dunia ini. Bahaya bagi orang yang suka merasa berjasa akan sesuatu. Anda nuntut pembalasan. Kelak di surga Anda gigit jari, karena engkau tidak akan terima apa-apa. Tuhan berkata, semua sudah engkau terima pembalasannya di bumi. Kalau engkau nuntut karena engkau berkata, aku pernah berjasa, aku pernah buat ini, aku pernah buat itu. Dan engkau merasa itu jasamu, apalagi engkau merasa itu jasamu. Saya berkata, please tinggalkan. Firman berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau Anda sanggup sesuatu, itu Tuhan yang kerja lewat hidup saudara. Tapi kalau engkau mengklaim itu jasamu, dan dia berkata, oke, di dunialah kamu nikmati sebagian, tapi kau kehilangan upahmu di sorga. Kita mengatakan ayat berikutnya, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Selalu rombongan pertama itu orang miskin, mesti begitu Tuhan itu, aneh memang. Orang miskin, selalu begitu. Kenapa begitu? Dia berkata inilah orang-orang yang sudah hidup dalam dosa, di dunia terpuruk juga, gak terima apa-apa. Dan dia berkata, orang-orang ini pertama-tama aku mau mereka diselamatkan. Saya punya obsesi. Jemaatnya Victor adalah kelompok pertama yang masuk Holy Stadium. Dan saya akan dengan senang hati duduk di antara mereka dan lihat Pak Victor berkhotbah. Karena kalau saya khotbah dengan mereka, mereka tidak mudeng dan saya frustrasi. Saya khotbah di depan Anda, tapi perlu anugerah khusus itu. Dan dia punya anugerah itu. Amen, saudara. Saya punya obsesi itu. Ribuan. Paskah 10.000 lah kita bilang. Dia deg-degan di luar, gawat ini. Hari ini dia ngomong 10.000, besok 12.000, minggu depan 13.000. Ini nggak pernah berhenti ini. Ya, kita lihat perkembangan lah Victor. Visi kita kan berkembang sesuai dengan seperti apa Tuhan bergerak kan. Kita mesti progresif seperti Tuhan. Dan dia berkata, dan engkau akan berbahagia, kata Tuhan 14. Kalau dia berkata engkau akan berbahagia, bukan sekedar engkau cuma senyum, bahagia ya, bukan. Dia berkata engkau akan berbahagia, artinya dia bertanggung jawab membuat Anda berbahagia.
Kalau Anda tolong orang miskin, kau memiutangi Tuhan. Bayangin sampai Tuhan utang dengan engkau. Malu dah. Dia akan bayar berlipat kali ganda, dan dia bayar dengan apa? Kebahagiaan. Yang sering kali bahkan uang tidak bisa beli, dia akan berikan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Luar biasa. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lalu kemudian dia teruskan dengan perumpamaan ini. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dia mulai yang menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Memang yang muda kurang sopan, yang tua-tua minta maaf, yang baru kawin minta maaf pun tidak, saudara. Jadi orang muda memang seringkali kurang sopan santun, ya toh? Yang tua kan sudah bisa beli ladang, minta maaf ya, sorry, maaf, gitu ya. Yang beli lembu kebiri baru beli, artinya dia bisa beli barang yang hebat, sorry ya, omban, maaf, katanya begitu. Yang baru kawin minta maaf pun tidak, dasar saudara. Sudah diundang, kawin, tidak minta maaf lagi. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera, bukan dengan lambat, dengan segera. Tidak usah nyetak undangan, tidak usah bagi selebaran, tidak usah pengumuman di radio. Pergilah dengan segera, mesti pergi dan harus segera ke segala jalan dan lorong kota, kolong jembatan, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang, selalu daftar pertama orang-orang miskin. Ini favoritnya Tuhan. Anda jangkau mereka, engkau punya hatinya Tuhan lah. Ini favoritnya Tuhan. Selalu daftar pertama orang miskin. Siapa yang saya bertanya, siapa yang dulu pernah sekolah dan Anda jadi murid favorit dari gurumu? Coba angkat tangan. 1. Siapa lagi? Ya kan murid brengsek, jangan loh saudara ya. Kalau Anda jadi murid favorit gurumu itu ada apa-apa? Ya dipanggil, terus dipanggil. Itu nama yang terus disebut oleh gurunya. Mungkin yang lain payah banget sehingga yang ini, terus. Anda ngerti kalau Anda jadi murid favorit dari gurumu, setiap kali Anda akan disebut. Setiap kali dia buat apapun Anda akan disebut. Ketika saya kuliah, saya nikmati itu saudara. Sampai itu gara-gara begini sih. Ada dosen bahasa Inggris. Saya kan pernah cerita, bahasa Inggris saya itu bukan karena saya belajar. Tuhan beri saya mujizat. Jadi anak saya tanya, Pi ini kenapa kok begini? Ini gimana jawabannya ini, kenapa kok begini? Papa tidak tahu, karena ini feeling, katanya gitu. Bener nggak? 85% bener. Feeling pokoknya. Loh kenapa kok harus begini-gini? Nggak tahu, pokoknya feeling. Kamu tanya adik-adikmu lebih ngerti, papa tidak ngerti. Papa pokoknya feeling. Bener nggak? Kira-kira banyak benernya. Jadi saya itu kan juga begitu. Ketika saya kuliah, satu hari ada pelajaran bahasa Inggris. Dia buat sebuah tulisan dan kalimat ya, ada satu kata yang harus diubah. Dan di dalam bahasa Inggris itu perkecualian. Itu perkecualian. Jadi itu mesti diubah begitu Pak. Saya lupa, saya nggak ngerti teorinya. Itu sampai dirubah begitu Pak, itu perkecualian. Dicoba semua orang tidak bisa. Terus mereka tanya-tanya, siapa sih yang paling jago bahasa Inggris ini? Semua nunjuk ke saya. Ini gurunya perempuan, dengan sopan dia maju ke saya, dia bilang, tolong kamu selesaikan. Saya pegang kapur itu dengan gemetar, zaman dulu masih kapur. Gemetar, saya bilang, ini apa nih? Saya nggak ngerti. Saya maju, bahasa roh kira syakara lamata kaya takas syakara mata. Saya ngawur terus terang saudara. Karena anugerah Tuhan lah. Feelingku tidak jalan, pengetahuanku nol, saya ngawur. Delalah kersaning Allah. Bener saudara. Itu aneh.
Aneh banget dia berkata, kaget dia. Baru guru berkata, wah, ini memang hebat dia berkata. Sebetulnya ini perkecualian. Orang biasa tidak pernah bisa mengerti. Saya dalam hati berkata, saya juga tidak tahu sebetulnya. Itu bejo sebetulnya. Sejak itu saudara, begitu dia masuk kelas, lihat saya sudah keter betul. Saya sampai geli, karena setiap masuk kelas dia panggil saya dulu. Dia masuk awal, dia panggil saya, dia bilang, enaknya diajari apa kelas ini? Oh, tak arahkan saudara. Tak arahkan. Dan saya memberikan arahan rasional banget. Anda tahu dari arahan saya, habis seluruh kelas. Habis. Saya ngomong begini, Bu, buat kami ini nggak penting grammar, nggak penting. Karena saya paling kagak bisa grammar, saudara. Ajari banyak apa? Baca dan terjemahin. Karena kami kan ilmuwan. Harus textbook, harus ngerti bahasa asing. Oh gitu ya? Iya. Pokoknya banyak tugas, nerjemahin. Mabuk semua. Anda pikir itu kata, Anda ngerti vocabulary nggak? Itu kan banyak banget. Tugas dikasih, itu yang paling saya kuasai. Karena saya sambil sering terjemahkan orang khotbah, saudara. Sambil kuliah dan terjemahkan orang khotbah. Jadi saya paling kuasai. Semua orang berkata, gawat ini tahun ini beda. Tahun lalu lebih enak loh pelajarannya. Kenapa isinya? Saya diem aja, saya bilang, mereka tidak tahu. Otak di belakangnya saya, saudara. Nah, kalau Anda jadi murid favorit gurumu, Anda kontrol banyak hal. Ngerti, saudara? Ngerti? Nah, ini yang terjadi begitu. Oh, saya bisa cerita banyak hal. Pembelaan Tuhan sih. Tapi pada waktu itu yang terjadi. Dan Yesus berkata, lu undang yang pertama dalam daftar orang miskin. Orang miskin. Orang miskin. Selalu begitu. Pak, kalau gitu saya jadi orang miskin. Ya, Anda tidak bisa dong mengundang orang miskin. Anda perlu diundang. Setelah engkau diundang, Alkitab berkata, Yesus yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Lalu si kaya ini ngundang lagi orang miskin, masuk, orang miskin masuk, dia jadi dari kaya jadi miskin, supaya mereka yang miskin jadi kaya. Begitu mereka kaya, mereka ngundang orang miskin lagi, mesti begitu. Bukan orang miskin diundang, masuk gereja, tambah melarat, tambah miskin, habislah. Nggak bisa begitu, saudara. Itu siklus cara Tuhan untuk memberesi dunia ini sebetulnya. Anda mau lihat kemiskinan berubah, dibawa datang kepada Yesus. Lama-lama orang miskin akan habis, saudara. Oleh karena Injil. Terusin. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Cepat sekali. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Dan Tuhan mulai main paksa dengan berbagai cara. Bukan karena kebencian, tapi karena cinta. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang ini akan menikmati jamuanku. Saya berdoa, kita bukan orang-orang yang berdalih ketika Tuhan undang kita. Saya berdoa, kita bukan orang-orang yang menunda apa yang Tuhan mau Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Mari jadi umat yang mengerti hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Waktunya sudah singkat. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang Israel pernah ditawan di Babel. Mereka merindukan segera dilepaskan dari tawanan itu. Sementara mereka menunggu, mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka biarkan hidup mereka habis, ditelan oleh waktu. Kalau waktu sudah menelan hidup kita, Anda tidak bisa merampasnya balik, kan? Jadi mereka biarkan hidup mereka menanti kapan akan dilepaskan. Dan Tuhan melihat sebuah pemborosan waktu yang mengerikan sekali. Dari situlah keluar perkataan firman, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Hidup kita, hidup Anda dan saya mungkin sedang menunggu sesuatu. Anda menunggu janji Tuhan, Anda menunggu penggenapan dari apa yang Dia mau lakukan.
Banyak orang menunggu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dan tidak berbuat banyak. Kita hanya diam, kita pasif, kita menunggu. Dan sementara kita menunggu, Anda dimakan oleh waktu. Dan ketika waktu setiap hari berganti, Anda tidak berbuat apa-apa. Ujungnya selama penantian, tidak ada hasil apapun. Padahal seringkali penggenapan dari apa yang Tuhan akan berikan itu menanti sebuah pilar-pilar dan fondasi-fondasi hidupmu yang sebetulnya harus ditata dan dikerjakan, mengerjakan sesuatu yang positif. Beberapa orang hanya menunggu dan tidak pernah jelas apa yang dia tunggu. Padahal Tuhan lagi menunggu saudara, mengerjakan masa penantianmu itu. Anda lakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Para petani yang menanam padi di tanah lahan yang kering, mereka mulai berkata, kalau aku tunggu tanaman ini tumbuh, aku butuh waktu berbulan-bulan. Setelah dia kerjakan semua, dia nganggur. Dia mulai berkata, aku cari tanaman lain. Sementara aku nunggu padiku mulai tumbuh. Mungkin di samping-samping di sekitarnya, aku bisa tanami yang lain. Sambil menunggu padi ini bisa siap dipanen dan dituai, aku akan tanam tanaman yang lain, yang mungkin lebih cepat dituai. Dan dia kerjakan itu bersama-sama. Tidak ada rongga dalam hidupnya. Apapun yang kosong, yang rongga, dia lakukan dengan sangat bagus sekali. Dan ternyata saya mau berkata buat saudara, itu yang Tuhan suka. Apakah engkau akan menghabiskan hidupmu menanti penggenapan Tuhan tanpa engkau berbuat apa-apa? Atau engkau malah berkata, saya mau lakukan apapun. Mumpung apa yang dia janjikan belum terjadi, aku masih punya banyak space, banyak ruang, banyak waktu. Aku bisa buat begitu banyak bagi Tuhan. Seandainya semua kita bisa berpikir seperti itu, tidak ada hidup kita yang tercecer dan terbuang dan kemudian jadi sia-sia. Saya berdoa kita bisa lakukan seperti yang Tuhan mau. Jam, hari dalam hidup kita isi dengan banyak hal. Kita buat yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Kita senangkan hatinya, kita sukakan dia. Dan Tuhan berkata, ajaib, engkau menantikan janjiku bukan dengan murung, bukan dengan melamun, bukan hanya membayang-bayangkan, bukan dengan bermimpi-mimpi saja, tapi engkau isi dengan begitu banyak hal yang produktif. Pada saatnya ketika dia siap memberikan yang dia janjikan, didapati kita punya fondasi, punya pilar yang begitu ajaib, dan apa yang dia janjikan tiba-tiba akan turun dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Angkat tangan saudara sama-sama. Hamba mintakan